Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Putrisiana. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mengajar guna memenuhi tugas akhir atau ujian mata kuliah micro teaching atau pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Dr. Oktarina Puspita Wardani, SPD MPD. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya kalau baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar serta ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi tandanya itu Allah memberikan nikmat kepada kita untuk melakukan belajar atau menuntut ilmu. Seperti itu ya. Nah, untuk itu kita jargon terlebih dahulu ya supaya kalian lebih semangat dalam menuntut ilmu. Mari kepalkan tangan kalian seperti ini. Belajar dengan semangat, semangat dengan ikhlas, ikhlas membawa berkah. Amin. Baik, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai teks eksposisi, baik itu dari pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian struktur, dan kita juga sudah belajar untuk menganalisis teks eksposisi itu sendiri. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar materi baru. Apa itu? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai teks persuasi. Apakah di sini ada yang tahu apa itu teks persuasi? Benar, tahan dulu ya jawabannya. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya anak-anak? Nah, jadi kita akan belajar teks persuasi. Nah, sebelum kita lebih jauh memasuki materi, Ibu memiliki kutipan supaya kalian menambah semangat belajar kalian. Bahwa tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Jadi, kalian harus menyimak apa yang telah Ibu sampaikan, seperti itu, kemudian memahami, tidak lupa untuk mencatatnya, seperti membuat peta konsep supaya mempermudah kalian dalam belajar dan mengingat seperti itu ya. Kemudian mengamalkannya kepada orang lain. Nah, jadi dalam belajar itu bukan langsung hilang, tapi kita harus mengamalkan supaya menjadi amal jariah kita. Itu seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, seperti itu ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, teks persuasi di sini itu bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Selain itu, teks persuasi juga berisi ajakan atau larangan. Kemudian, teks persuasi berisi saran kepada orang lain. Jadi, dari pecahan kalimat-kalimat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teks persuasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk
membacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Nah, sejalan dengan pendapat Keraf tahun 2006 halaman 115 yang mengatakan bahwa teks persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara atau penulis pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa teks persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Jadi, sampai di sini kalian pasti paham bahwa teks persuasi itu intinya adalah teks yang berisi ajakan atau membujuk orang yang membacanya, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks persuasi. Ciri-cirinya ada apa aja sih, Bu? Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu berisi argumen. Nah, argumen ini yaitu pendapat beralaskan kuat yang disertai dengan fakta. Jadi di dalam teks persuasi itu bukan hanya tertulis saja. Maksudnya bukan hanya ditulis apa adanya gitu, tetapi harus diperkuatkan dengan fakta yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata ajakan. Kata ajakan di sini contohnya itu seperti mari, ayo, lakukan. Atau kata-kata yang berakhiran lah. Contoh, marilah, ayolah. Ayolah kita bersama-sama, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada berusaha meyakinkan. Nah, ini untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Jadi, pembaca itu diyakinkan, yaitu dengan kalimat meyakinkan. Kemudian yang keempat yaitu menghindari konflik. Nah, agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Jadi, pembaca itu lebih percaya bahwa oh ini benar-benar nyata, oh ini benar-benar fakta, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi di sini yaitu yang pertama ada pengenalan isu. Nah, salah satu struktur yang mudah dipahami terutama dalam hal apa saja yang harus dituliskan pertama kali dalam jenis ini. Pengenalan soal isu menekankan pada pengantar umum, tetapi masalah yang disampaikan masih sangat mendasar. Jadi pada pengenalan isu ini, masalah yang hendak disampaikan itu masih mendasar, belum mengerucut seperti itu. Kemudian pada rangkuman argumen. Nah, di sini menekankan kepada pendapat penulis yang diharap mampu memengaruhi para pembaca. Dalam hal ini, rangkuman argumen juga untuk mengemukakan fakta serta data yang ingin disampaikan oleh penulis teks persuasi. Kemudian yang selanjutnya ada pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan di sini merupakan inti dari teks persuasi yang memang merupakan tujuan dibuatnya teks ini. Ajakan memang bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Hal ini tergantung dari selera masing-masing para penulis. Nah, untuk yang terakhir di sini ada penegasan pernyataan kembali. Penegasan pernyataan kembali merupakan suatu upaya dari penulis memberi tekanan terhadap persuasi yang akan disampaikan kepada para pembaca. Nah, ungkapan yang sering disampaikan adalah memberi penegasan menggunakan kata demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa menggunakan kata ajakan atau kata-kata yang berakhiran lah. Nah, jadi seperti itu. Untuk struktur teks persuasi sendiri, apakah kalian sudah paham?
Baik, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan pada kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, kaidah kebahasaan teks persuasi ini anak-anak, Ibu telah menuliskan ada 6. Yang pertama di sini itu terdapat kata bujukan. Misalnya, lebih baik, wajib, perlu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu terdapat kalimat imperatif atau perintah. Misalnya seperti janganlah, tolonglah, dan waspadalah. Kemudian yang ketiga yaitu mengandung konjungsi kausalitas seperti sebab, oleh karena itu, karena, akibat, jadi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu mengandung kata istilah berdasarkan topik yang dibicarakan seperti penyakit, pandemi, pendidikan, kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, jadi, topik-topik yang sedang hangat dibicarakan pada 2 tahun yang lalu, itu merupakan seperti pandemi, seperti itu ya. Kemudian, setelah itu masa new normal, terus kemudian pada saat ini, yaitu pengadaptasian kita untuk memulai aktivitas kembali setelah pandemi COVID-19. Jadi, itu merupakan topik-topik yang biasanya sering digunakan untuk membuat teks persuasi, seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu terdapat data dan fakta yang mengandung pemikiran penulis atau pembicara, dan yang terakhir yaitu terdapat penggunaan kata kerja mental, misalnya merasakan, menyedihkan, mengerti, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak pada bagian kaidah kebahasaan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada, Ibu lanjutkan pada langkah menyusun teks persuasi. Nah, langkah-langkahnya di sini yaitu yang pertama ada menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga membuat kerangka teks, yang keempat yaitu mengumpulkan data, dan yang kelima yaitu menulis teks sundefinite ya. Nah, jadi di mana-mana itu kalau kita kalau kita mengarang atau membuat karya sastra itu di mana-mana tidak menentukan judulnya terlebih dahulu, akan tetapi menentukan topiknya terlebih dahulu seperti yang telah Ibu katakan pada pertemuan minggu lalu, seperti itu. Nah, setelah itu kita memasuki belajar bersama. Di sini dari materi yang telah Ibu paparkan tadi, mungkin cukup sampai di situ anak-anak ya. Nah, sekarang ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu, buatlah teks persuasi dengan memperhatikan unsur pembangun dan juga unsur kebahasaan teks persuasi. Seperti itu. Kemudian tugasnya dibuat dalam bentuk rekaman video dan kalian unggah pada akun YouTube kalian masing-masing. Jadi tidak ditulis ya. Kalian tulis dulu, kemudian kalian baca, rekam, dan kalian unggah di akun YouTube kalian masing-masing. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Untuk evaluasinya sendiri, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah hadir dan sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian sangat aktif dan juga Ibu harap jangan lupa untuk belajar, tetap aktif seperti ini, tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita daring maupun kita luring, kita harus tetap semangat seperti itu ya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan, dicermati baik-baik, tugas dikumpulkan paling lambat minggu depan, seperti itu ya. Nanti Ibu akan ingatkan kembali melalui grup WhatsApp. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.